Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Semoga pemirsa sekalian dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Sehingga bersama saya dapat dengan bahagia mengerjakan kertas kerja yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penyesuaian. Saudara, kertas kerja atau worksheet adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir satu periode akuntansi. Tujuan pembuatan kertas kerja ada beberapa, saudara. Yang pertama adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi daftar saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir adalah memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Pemirsa sekalian, untuk membuat kertas kerja, maka kita memerlukan data daftar saldo yang kita gunakan dari informasi di video learning sebelumnya, yaitu tentang penyesuaian. Kemudian ada informasi tentang penyesuaian hingga kita peroleh beberapa jurnal penyesuaian. Di samping ini adalah jurnal penyesuaian yang sudah saya ringkas, yaitu tentang beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan bangunan, kemudian beban gaji. Ya, di sini juga saudara lihat untuk daftar saldo sudah saya sajikan secara lengkap. Pemirsa, ini adalah format dari kertas kerja atau worksheet. Kita perhatikan di sini ada nama perusahaan, kemudian worksheet atau kita boleh tulis kertas kerja yang dulu biasa disebut dengan neraca lajur. Kemudian kita buat tanggalnya, kemudian di sini saya buat dalam rupiah ya. Supaya nanti di dalam kolom-kolom kertas kerja ini saya tidak perlu lagi menuliskan mata uang rupiah. Karena saya buat di sini dalam rupiah karena kalau misalnya saya buat rupiah di masing-masing kolom, nanti kolomnya akan lebar sekali. Nah, kemudian di sini kita lihat ada kolom nomor, kemudian ada nama akun, lalu ada kolom saldo sebelum penyesuaian terdiri dari bagian kolom debit dan kolom kredit. Di sini sudah ada saldonya ya, yang tadi berasal dari daftar saldo yang sudah disajikan sebelumnya. Kemudian di sini ada kolom penyesuaian, juga terbagi dua, debit kredit. Kemudian ada kolom saldo setelah penyesuaian, terbagi juga dalam debit kredit. Kemudian di sini ada laba rugi, terbagi juga debit kredit. Kemudian nanti juga yang terakhir adalah posisi keuangan, terbagi juga dalam debit kredit. Nanti akan kita isi masing-masing kolom ini ya, sesuai dengan urutannya. Nah, saudara, di sini saya sajikan kembali jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita perhatikan dari jurnal penyesuaian, kemudian akan kita isikan ke dalam kolom penyesuaian ini, ya. Nah, saudara, untuk melakukan pengisian kolom penyesuaian ini, kita tinggal memasukkan saja saldonya sesuai dengan nama akun yang bersangkutan, ya. Nah, misalnya sekarang mari kita lihat beban sewa. Di sini beban sewa di debit 200.000. Maka kita cari akun beban sewa. Nah, beban sewa di sini kita tarik ya, maka di bagian penyesuaian kita letakkan 200.000 di debit sesuai dengan posisi dan nama akun yang ada di sini tadi, ya. Kemudian sewa dibayar di muka. Angkanya di kredit 200.000. Maka kita lihat di sini untuk sewa dibayar di muka, ini nomor urut 3. Ya,
Kemudian kita letakkan di sisi kredit 200.000 di sini. Kita lanjutkan untuk beban perlengkapan. Ya, kita cari nama akun beban perlengkapan, lalu letakkan 770.000 di sisi debit. Nah, di sini kita lihat untuk beban perlengkapan. Ya. Kemudian isikan 720.000 ya. Jadi sekali lagi fokus kita adalah di sini ya, di bagian ini. Yang akan kita isikan adalah di bagian penyesuaian sini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah beban perlengkapan, kita lihat untuk akun perlengkapan. Itu dikredit ya 770.000. Nah, perlengkapan di sini ada, kita akan kredit 770.000. Kemudian kita lanjutkan beban penyusutan bangunan. Beban penyusutan bangunan di debit 580.000. Ya, beban penyusutan bangunan. Ini nomor 17. Kita letakkan di sisi debit 580.000. Sama persis ya dengan di sini dia debit. Lalu kita ambil untuk akumulasi penyusutan bangunan. Ini kan dikredit 580.000. Ya, di sini letaknya akumulasi penyusutan bangunan. Nah, kita letakkan di kredit sini ya. Kredit. Sekali lagi kita fokus mengisi di bagian penyesuaian. Kemudian beban penyusutan mebel. Nah, beban penyusutan mebel ada di nomor 16 ini. Karena posisinya debit ya juga kita letakkan di debit ya. Kemudian akumulasi penyusutan mebel. Nah, untuk akumulasi penyusutan mebel di situ letaknya di kredit. Maka juga di sini kita letakkan di sisi kredit. Kemudian beban gaji di debit 310.000. Nah, maka kita cari di sini untuk beban gaji. Ya, nomor 18 kita debit 310.000. Selanjutnya untuk utang gaji itu dikredit 310.000. Nah, di sini kita lihat ada utang gaji akan kita kredit 310.000. Nah, jadi saudara prinsipnya adalah kita tinggal memindahkan saja ya saldo yang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan nama akunnya. Karena bukankah memang akuntansi itu adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, menyajikan, ya kan? Nah, jadi kita tinggal menggolongkan, memindahkan ya angka yang sesuai dengan nama akun. Nah, saudara tadi kan kita sudah selesai mengisikan kolom penyesuaian, yang ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan mengisikan di kolom-kolom saldo setelah penyesuaian. Ya. Nah, nanti caranya tinggal kalau di kolom saldo sebelum penyesuaian angkanya ada di debit, di penyesuaian juga di debit, kita akan tambahkan saldonya letakkan di debit. Kalau misalnya di kolom saldo sebelum penyesuaiannya di kredit, di penyesuaiannya juga kredit, maka tambahkan dan saldonya letakkan di saldo setelah penyesuaiannya juga posisinya di kredit. Tapi kalau misalnya di saldo sebelum penyesuaiannya debit, penyesuaiannya ada di kredit, berarti kurangkan. Ya, kurangkan dan saldonya akan ada di debit. Kalau di saldo sebelum penyesuaian ada di kredit, kemudian penyesuaiannya di debit, berarti juga dikurangkan dan saldonya harusnya ada di kredit. Ya, seperti itu. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah kas. Ya. Nah, di saldo sebelum penyesuaian, kasnya ada 1.900.000. Di penyesuaiannya kan tidak ada. Berarti kita langsung isi saja di sini. Saldo setelah penyesuaiannya 1.900.000. Ya, saudara, jadi fokus yang akan kita isikan sekarang adalah kolom saldo setelah penyesuaian, ya. Nah, kemudian piutang. Di sini ada 15.310.000. Tidak ada penyesuaian kan? Ya, berarti tinggal kita pindahkan saja di sini 15.390.000 ya tetap di debit, ya.
Nah, kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka di saldo sebelum penyesuaian ada 2.200.000. Lalu di penyesuaiannya dikredit dia 200.000. Ya kan? Tadi sudah saya sampaikan kalau di saldo sebelum penyesuaiannya debit, ya, lalu ada di kredit, ya, di penyesuaiannya berarti kita kurangkan, ya. Maka di kolom saldo setelah penyesuaiannya nanti akan ada di debit dia, ya, yaitu senilai 2.200.000 dikurangi 200.000. Kenapa dikurangkan? Karena kan di saldo sebelum penyesuaiannya debit, lalu penyesuaiannya kredit, berarti dikurangkan. Saldonya letakkan di debit, ya. Nah, kemudian perlengkapan. Perlengkapan di sini ada 840.000. Kemudian di penyesuaian di kredit 770.000. Ya, kalau kita kurangkan kan 70.000, maka 70.000 itu ada di debit di sini. Kemudian untuk mebel. Nah, mebel 26.830.000, tidak ada penyesuaian, maka tinggal kita pindah tetap di debit. Kemudian akumulasi penyusutan mebel. Nah, di sini kan sudah ada ya 3.400.000 di kredit. Lalu di sini dikredit lagi 250.000. Kalau sama-sama dikredit berarti ditambahkan posisinya di kredit. Maka setelah kita tambahkan hasilnya 3.650.000. Nah, kemudian untuk bangunan, ya, bangunan ada 68.300.000, tidak ada penyesuaian, maka tinggal kita salin, letakkan di posisi yang sama yaitu debit. Sedangkan akumulasi penyusutan bangunan sudah ada di saldo kredit, ya kan? 12.100.000. Lalu di penyesuaian ada tambahan lagi kredit 580.000. Berarti kita tambahkan menjadi 12.680.000. Letaknya di kredit. Kemudian di sini saudara ada utang, ya, 7.290.000. Tidak ada penyesuaian kan? Berarti tinggal letakkan saja di kreditnya dengan angka yang sama, 7.290.000, ya. Nah, kemudian utang gaji. Nah, utang gaji di saldo sebelum penyesuaiannya kan tidak ada. Adanya di penyesuaian, sisi kredit 310.000. Maka Anda letakkan di sini 310.000 di sisi kredit, ya. Kemudian pendapatan komisi diterima di muka. Di sini ada kredit kan, 5.300.000, tidak ada penyesuaian, ya kan? Nah, berarti kita letakkan saja angka yang sama di sisi kredit. Kemudian modal saham, ya, modal saham di sisi kredit, tidak ada penyesuaian, pindahkan angkanya dengan jumlah yang sama, posisi yang sama. Lalu laba ditahan juga dikredit 30 juta, tidak ada penyesuaian, tinggal dipindahkan angkanya di sisi kredit yang sama persis ya. Dividen juga nih, dividen ada di sisi debit 3.900.000, kita tinggal pindahkan saja di sisi kredit, angkanya sama, posisinya sama. Pendapatan komisi juga di sini ada di kredit, kita tinggal pindahkan di sisi kredit ya. Nah, untuk beban penyusutan mebel ya, di saldo sebelum penyesuaian kan tidak ada, tapi ada di penyesuaian di kolom debit, maka kita letakkan di kolom debit juga. Begitu juga dengan beban penyusutan bangunan ya. Nah, kita tinggal pindahkan di kolom debit. Kemudian beban gaji. Nah, beban gaji kan di saldo sebelum penyesuaian sudah ada nih 1.840.000. Kemudian di kolom penyesuaian ada tambahan 310.000. Saya katakan tambahan karena kan dia sama-sama di debit. Ya, maka berarti kita jumlahkan. Nah, totalnya lalu kita letakkan di debit juga, ya. Nah, untuk beban bunga tidak ada ya di sini, maka ya kita tidak usah isikan. Kemudian beban iklan. Nah, beban iklan ada 490.000 di debit, maka juga di saldo setelah penyesuaian kita letakkan 490.000 juga di debit ya.
Kemudian di sini untuk beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan sebelumnya di saldo sebelum penyesuaian tidak ada, tapi di penyesuaian ada di debit. Ya, kita letakkan juga di sini debit. Kemudian beban listrik ada 530.000 di saldo sebelum penyesuaian dia debit, tidak ada penyesuaian, maka tinggal kita pindahkan saja 530.000 di debit ya. Jadi begitu saudara prinsipnya. Kalau misalnya sama-sama debit, jumlahkan, letakkan di debit. Kalau sama-sama kredit, jumlahkan, letakkan di kredit ya. Kalau misalnya debit di sebelumnya ada debit ya lebih besar, kemudian ada penyesuaiannya di kredit ya, kita kurangkan, maka nanti hasil akhirnya di saldo setelah penyesuaian letaknya di debit. Begitu juga kalau yang di kredit ya, misalnya di saldo sebelum penyesuaiannya kredit, lalu ada penyesuaiannya debit dengan jumlah yang lebih kecil, maka selisihnya letakkan di sisi kredit ya. Nah, setelah itu dijumlahkan. Kalau kita tadi menghitung dengan benar, maaf di sini ya, kalau kita hitung dengan benar maka harusnya saldonya sama antara debit sama kredit ya. Langkah terakhir untuk pengisian kertas kerja ini saudara adalah kita memilah akun-akun yang akan dimasukkan di dalam laporan laba rugi dan akun-akun yang kita kategorikan ke dalam laporan posisi keuangan. Saudara, akun-akun yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan adalah akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan akun-akun yang akan kita kategorikan ke dalam akun-akun laporan laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan beban. Ya, saudara, kadang-kadang ketika kita melakukan pemilahan, mahasiswa bingung untuk membedakan antara pendapatan dengan pendapatan diterima di muka. Begitu juga dengan sewa, biaya sewa atau beban sewa dengan sewa dibayar di muka. Jadi kalau pendapatan itu akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Tapi kalau pendapatan diterima di muka itu identik dengan kewajiban. Ya. Dia masuk ke dalam bagian dari akun liabilitas. Jadi pendapatan diterima di muka itu uang sudah diterima tapi jasa atau barang belum diserahkan. Jadi perusahaan masih ada kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa atas uang yang sudah lebih dahulu diterima. Ya, jadi pendapatan diterima di muka bukan masuk dalam laporan laba rugi, tapi masuk dalam laporan posisi keuangan. Begitu juga dengan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka berarti uangnya sudah kita serahkan tapi jasanya belum diterima. Ya, maka sewa dibayar di muka itu masuk ke dalam kategori aset. Begitu juga misalnya ada asuransi dibayar di muka. Ya, asuransi dibayar di muka itu juga masuk ke dalam kelompok aset. Ya, perlengkapan juga masuk ke dalam kelompok aset. Maka dia akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Ya, mari kita pilah-pilah saudara. Nah, sekarang fokus kita ke sini ya. Jadi laporan saldo setelah penyesuaian. Kita akan pilih mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk dalam laporan posisi keuangan. Ya. Kas sudah jelas, kas ini masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Debit sama letakkannya. Kemudian piutang, ya nomor 2 kita letakkan juga di dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, sewa dibayar di muka di dalam laporan posisi keuangan, kelompok aset kan. Kemudian perlengkapan juga di sini debit, kita letakkan juga debit dalam laporan posisi keuangan. Kemudian mebel ini aset tetap ya, masuk juga ke dalam laporan posisi keuangan.
Lalu akumulasi penyusutan mebel, ini kan dikredit dia, namanya akun kontra ya saudara. Nah jadi kalau mebel di sini ada 26.830.000, maka 26.830.000 itu namanya harga perolehan. Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, nanti namanya nilai buku. Ya, maka akumulasi penyusutan itu letaknya di kredit ya sebagai pengurang harga perolehan. Kemudian di sini ada bangunan, ya bangunan juga bagian dari aset. Kita letakkan di sini angka yang sama, posisi sama. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan juga dia dikredit, kita letakkan di kredit di posisi keuangan, ya. Utang itu juga bagian dari laporan posisi keuangan. Utang gaji bagian dari laporan posisi keuangan. Kemudian pendapatan komisi diterima di muka bagian dari laporan posisi keuangan ya. Dia nanti akan berada di bagian liabilitas ya. Kemudian modal saham ini bagian dari ekuitas. Kita letakkan juga posisinya sama di kredit. Kemudian laba ditahan bagian dari ekuitas kita letakkan juga posisinya tetap di kredit. Kemudian di sini ada dividen ya. Nah, dividen ini akan kita letakkan di dalam laporan posisi keuangan, posisinya di debit ya. Kalau dividen nanti dia akan masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas ya. Nah, kemudian di sini pendapatan. Nah, kalau pendapatan di sini dia dikredit akan kita masukkan dalam laporan laba rugi juga dikredit. Kemudian saudara di sini ada beban-beban ya. Nah, jadi semua beban kita letakkan di sini ya, di bagian debit di dalam laporan laba rugi. Nah, kalau sudah semua dipilah-pilah antara laba rugi dan posisi keuangan, sebaiknya saudara cek lagi gitu kan. Yang masuk dalam laporan laba rugi tadi pendapatan dan beban. Pendapatan tentu di kredit, beban-beban tentu di debit. Kemudian di dalam laporan posisi keuangan itu ada akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun-akun aset letaknya pastinya di debit, akun-akun liabilitas tentunya letaknya di kredit. Tapi ada akun kontra saudara di dalam akun aset, yaitu akun akumulasi. Jadi akun akumulasi penyusutan itu akan berada di sisi kredit ya. Nah, sekarang mari kita lihat di kolom laporan laba rugi. Kan ada pendapatan ya, pendapatan di sisi kredit yaitu 9.560.000. Nah, lalu beban-beban ini dijumlahkan. Berapa beban-bebannya saudara jumlahkan semua ya. Setelah dijumlahkan ternyata totalnya 4.970.000. Maka kurangkan ya, kurangkan jumlah yang ada di kredit ini tadi yaitu 9.560.000 dikurangi 4.970.000. Selisihnya namanya laba karena pendapatan lebih besar daripada beban-beban. Ya, selisihnya laba akan diletakkan di sisi debit. Adapun labanya atau selisihnya adalah 4.590.000. Nah, setelah itu nanti jumlahkan sisi debit sama jumlahkan sisi kreditnya, mestinya nanti juga imbang dengan angka yang sama, yaitu 9.560.000. Ya. Nah, untuk laporan posisi keuangan, itu juga Anda jumlahkan sisi debitnya, ditotalkan semua, kemudian sisi kreditnya juga Anda totalkan semua, ya. Kalau di dalam laporan laba rugi tadi Anda kurangkan kredit dengan debitnya, dapat laba. Maka kalau dalam laporan posisi keuangan Anda kurangkan debit sama kreditnya. Kalau Anda melakukan perhitungan dengan benar, maka selisih antara total debit dengan kredit itu akan sama dengan laba yang ada di dalam laporan laba rugi. Ya. Artinya selisihnya mestinya sama sebesar laba yaitu 4.590.000 ya. Nah, sekali lagi untuk mengerjakan pekerjaan ini tentunya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian ya. Saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa akuntansi itu menyenangkan, tapi memang Anda harus lebih banyak berlatih. Dengan banyak berlatih, maka Anda akan menjadi orang yang kompeten di bidang akuntansi, ya. Dan akan ada kepuasan batin ketika kita melakukan perhitungan, kemudian hasilnya imbang atau balance. Ya, tetap membaca buku, tetap banyak berlatih, tetap kerjakan soal, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.